Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Udah ada semangatnya ya? Oke, Bu Vita pengen kalian bisa lebih semangat lagi, biar kalian bisa lebih lebih berini lagi. Kita jargon ya, masih ingat dengan jargonnya Bu Vita? Ingat jargon BK. Kalau saya bilang tepuk semangat BK, jawaban kalian adalah BK asik. Masih ingat ya? Oke, kita ulangi dan kita coba ya. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat BK. BK asik. Sekali lagi, tepuk semangat BK. BK asik. Oke, sekali lagi kita jargon biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat BK. Oke, tepuk tangan untuk kelas 8F yang luar biasa. Oke, udah ya. Saya mau tanya, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Saya lihat ini kok full ya, yang masuk. Ada yang tidak masuk? Ada, berapa? 1? Oh, 2. 1 orang ya. Kenapa? Sakit? Oke, berarti yang lainnya sehat. Sehat semua? Oke, alhamdulillah ya. Cuaca akhir-akhir ini sedang tidak mendukung. Bu Vita berharap kalian bisa selalu menjaga kesehatan. Yang menjaga kesehatan siapa? Apakah Bu Vita? Apakah orang tua kalian? Yang menjaga kesehatan diri kalian sendiri? Oke, luar biasa. Baik, anak-anak kelas 8F hari ini, di pagi hari ini, Bu Vita ingin sekali sharing tentang satu topik, satu materi yang menurut Bu Vita ini sangat penting sekali dan sangat menarik kita bahas bersama-sama. Gitu ya. Apa itu Bu? Tentang apa? Rahasia ya. Habis ini kita bahas secara bersama-sama. Gitu ya. Jadi hari ini nanti Bu Vita akan menayangkan materi, terus kita sharing-sharing, kalian bisa berpendapat, kalian bisa bertanya, silakan monggo dengan bebas. Terus kemudian Bu Vita akan menayangkan satu video sehingga kalian bisa punya gambaran lebih jelas lagi tentang materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Habis itu kita tanya jawab, sharing, pengalaman mungkin ya. Terus yang terakhir nanti kalian ada mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan barusan. Bisa dipahami? Oke ya, sudah siap semua? Kok nggak semangat? Sudah siap? Tepuk semangat BK. Oke, siap. Hari ini Bu Vita sebelum saya menayangkan materi ya, saya mau tanya di kelas 8F. Siapa yang pernah punya pengalaman ilok-lokan nama sama temannya? Gak apa-apa, angkat tangan. Ayo Irfan. Ya Bu Fan, sama dia Pak nih. Dilok-lok nih, sing dilok nih apa nih? Oh, bapak dilok nih. Terus sampean balas nggak mengejek nama bapak temen nih? Bales. Oke, yang lain kita di Irfan, yang lain. Elsa. Ngelokne bapake kancane, terus kancane juga ngelokne bapake sampean. Lok-lokan ya berarti saling mengejek. Oke, selain itu ada lagi sing senane usil, misalnya narik-narik opo gitu. Ada? Oh, narik jilbab ada. Siapa biasanya? Ya apa Van kok kamu melakukan itu Van? Usil? Apa? Oh, nah, bercanda Bu, hanya lelucon Bu, hanya pengen gitu aja Bu buat hiburan. Oke Cah, dari tadi kan ada yang bilang loloan nama orang tua, nenek sing senangan ngusilin nariin jilbab temennya yang cewek-cewek. Kira-kira menurut kalian itu masuk perilaku apa sih? Bullying. Kalian ngerti nggak sih apa sih bullying itu? Ngerti nggak? Nggak tahu? Jadi selama ini kalian merasa kalau jenenge bapaknya nggak ngerti itu apa sih bullying itu? Berarti hanya bercanda biasa ya selama ini ya. Kalau Bu hanya hiburan, hanya loloan biar akrab. Oke, pagi hari ini kita akan sharing bareng-bareng tentang apa sih perilaku bullying itu. Baik Cah, di sini ya Bu Vita punya materi ya. Di sini judulnya Budi no Bully. Ngerti nggak artinya badi? Ada yang bisa mengartikan judul ini?
Siapa sing bisa? Siapa sing bisa? Gak ngerti? Badi itu bahasa gaul loh guys. Kok nggak ngerti? Bibadi, ayo jadi sahabat. Badi itu nama lain dari sahabat. No bully, jangan lok-lokan, jangan bermusuhan, jangan menjelek-jelekan. Paham? Oke. Jadi ayo sahabatan, ayo jo musuh-musuhan. Oke, dari gambar 4 ini, ya, dari gambar 4 ini, Bu Vita pengen ada satu yang angkat tangan. Kira-kira gambar pertama ini gambar apa sih? Siapa yang mau? Gambar apa? Oke, Elsa, ayo Sa, apa Sa? Apa Sa? Yang keras? Bullying fisik ditunjukkan dengan perilaku apa itu Sa? Yang keras Sa? Menarik rambut temannya. Oke ya. Ada yang pernah punya pengalaman seperti ini? Nggak ada. Tadi yang narik jilbab tadi termasuk perilaku. Berarti Van, kalau narik jilbab kancane itu ya termasuk ini, gitu ya. Nomor 2, ada yang mau angkat tangan? Ini gambar apa? Ayo, siapa? Ini nomor 2 ini, gambar ini. Siapa? Siapa ya? Ilham. Oke, Ham. Nomor 2 ini gambar apa, Ham? Kira-kira, Ham? Olok-oloknya kancane. Kancane perasaannya biasa dilok-olok nih. Sakit hati. Kelihatan sedih ya. Itu ada ejekan fat, gendut. Ada ejekan maaf, idiot, kayak gitu. Ada yang pernah punya pengalaman seperti ini? Banyak? Banyak, oke. Oke, untuk gambar ketiga. Siapa yang pernah punya pengalaman seperti ini? Irfan lagi, iya Van. Ini dia Pak Van kalau kayak gini Van berarti. Oh. Irfan ini gambar apa Van kira-kira Van? Dibully, diapain? Ini ya, ini contoh gambar kayak dicemooh, dikucilkan, diintimidasi. Kira-kira sing bully ki perasaannya senang apa sedih iki? Senang. Sing dibully. Itu ya. Oke, gambar terakhir. Ada yang mau angkat tangan? Nisfi, ini Nisfi. Oke, Nis, ayo Nis, gambar apa yang terakhir? Yang keras. Ini itu gambar apa kira-kira ini loh dari gambar ini? Ada yang tahu? Bapak yang mau angkat tangan? Iya. Siapa ayo? Dok. Kira-kira gambar apa itu? Kira-kira gambar? Ini ada gambar seorang cewek lagi sedih, patah hati. Kenapa? Karena dia melihat komen-komen gak enak di media. Ada yang pernah punya pengalaman seperti ini? Guys status nyender kancane, guys status misalnya yo Elsa masang foto nih kancane cewek terus manun kayak Korea-Koreaan. Nah, itu kan sama saja dengan membuli melalui media sosial. Oke ya. Terus Bu, sebetulnya perilaku bullying itu apa sih Bu? Kita bahas. Ayo, bully adalah perilaku kekerasan secara agresif Nah, berarti nek mau saling ejek tadi ya, saling ejek nama orang tua dilakukan berulang-ulang, termasuk perilaku bullying apa tidak? Nek senengane jambai atau narik jilbab kancane yang putri-putri dilakukan bolak-balik, kira-kira masuk perilaku bullying apa tidak? Oke, bisa ditangkap ya. Oke. Bu, apa saja sih perilaku bullying itu? Nah, silakan dilihat. Ini ada macam-macamnya. Berarti kalau tadi sampai narik jilbab itu masuk apa? Sampai kalau ngejek orang tuanya masuk apa? Yang pertama ada bullying verbal. Bullying yang dilakukan melalui kata-kata. Bisa dilihat ya. Oke. Nomor 2, bullying fisik. Ini kekerasan yang dilakukan melalui kontak fisik. Misalnya kancane nggak nyapo-nyapo, mari-moro ditendang. Kancane nggak nyapo-nyapo, kupingnya ditarik. Kayak gitu ya. Itu bullying fisik. Ada di sini yang seperti itu?
Oh, banyak ya. Oke. Bullying mental. Bullying ini tanpa melalui fisik atau kata-kata, tapi contohnya kayak didiamkan. Jadi bullying ini yang bersifat mental atau psikologis. Jadi misalnya kancane dimeneng-meneng, nggak nyapo-nyapo, didiamkan, nggak diajak ngomong sama sekali, dimusuhi, nggak dibolot, terus dikucilkan. Ini termasuk bullying mental. Dan yang terakhir ini ya, sing bullying sing paling marak saat ini, karena kemajuan teknologi, saya pikir kalian juga megang media sosial sendiri-sendiri. Ini bullying yang paling saat ini luar biasa sekali saat ini ya, cyberbullying. Bullying atau kekerasan melalui media sosial. Paham? Oke, dari keempat macam bullying ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Oke. Bu, lantas apa saja sih yang membuat perilaku bullying itu muncul? Pertama, faktor individu pembuli dan yang dibully. Maksudnya gimana? Untuk yang pembuli mungkin dia merasa aku pecek dianggap senior, aku biar dianggap keren, aku tak bully kancaku adik kelas. Itu ya, bisa ditangkap. Yang kedua, untuk yang dibully, karena kenapa dia menampakkan perilaku yang lemah dan tidak percaya diri. Misalnya di kelas ini ya, ada temannya yang pendiam, banget tutup buku, pendiam, tertutup. Kira-kira dia bisa memancing dibully nggak? Bisa. Nomor dua, faktor keluarga. Bisa jadi tidak dapat perhatian dari keluarga atau orang tua. Nomor empat, faktor teman sebaya. Nomor empat faktor sekolah, nomor 5 faktor media, dan nomor 6 faktor kontrol diri. Jadi kontrol diri seseorang juga menentukan dia bisa melakukan perilaku bullying atau tidak. Terus nah ini yang terakhir. Kira-kira Bu, kalau ada perilaku bullying, biar kita bisa terhindar dari perilaku bullying, apa saja sih yang harus dilakukan? Nomor 1, yuk dibaca. Paham? Stop dulu. Tunjukkan prestasi. Nek sampean nggak pengen dibully kancane, dikerjai kancane, tunjukkan kalau sampean itu punya prestasi. Minimal, Bu saya nggak punya prestasi, minimal sampean punya kelebihan. Bu saya nggak ngerti punya kelebihan apa. Minimal sampean itu paling nggak ikut ekstra atau aktif di kegiatan apa, gitu ya, bisa dipahami? Tuh. Nomor 2 apa? Jalin pertemanan dengan banyak orang. Jalin pertemanan dengan banyak orang itu tetap harus selektif, ya. Jalin pertemanan, jangan jadi orang yang tertutup. Nih orang tertutup, ning kelas dewean, tertutup nggak mau berteman dengan siapapun, dia bisa memancing perilaku bullying dari orang lain enggak? Bisa banget ya, bisa. Nomor 3, tumbuhkan rasa percaya diri. Ini yang paling penting. Setiap orang di sini saya pikir punya potensi semuanya. Jadi Samen jangan pernah merasa ketok lemah, jangan pernah memperlihatkan kalau Samen itu lemah dan tidak percaya diri. Meskipun Samen belum menemukan, saya nggak ngerti apa kelebihan saya. Yang penting pede, Samen bergaul dengan banyak orang, Samen orangnya grafiak dengan temannya, suka membantu. Saya pikir Samen tidak akan memancing perilaku bully dari orang lain. Nomor 4, jadikan bully sebagai kalau Samen dibully, kalau Samen diejek temennya, justru itu jadikan jangan membuat itu sebagai aduh aku kok dibully, aku kok seperti ini, jadi kalian konsep dirinya menjadi rendah. Tidak, justru kalian harus semakin percaya diri. Nomor 5, tidak terpancing untuk melawan dan laporkan pada pihak yang berwenang. Ada yang tahu maksudnya apa? Iya, apa sah? Gimana? Oke, melaporkan ke guru BK, melaporkan pada kesiswaan. Kira-kira ada temannya dibully, perlu dilawan apa tidak ya? Perlu. Oke. Perlu apa tidak? Perlu. Oke. Kalau misalnya ada perilaku bullying di sekitar kita, yang harus kita lakukan adalah daripada melawan, misalnya yang kita lawan itu kekuatannya lebih besar. Gimana? Kan bisa menyakiti diri kita sendiri kan? Jadi kalau ada perilaku bullying di sekitar kita, yang harus kita lakukan cara bijaksana adalah cepat-cepat melaporkan pada orang lain. Bisa dipahami? Tidak perlu nek sampean ngelawan, berarti sampean juga sama saja dengan si pelaku bullying. Oke, dari sekian pemaparan dari Bu Vita tadi, ada yang ingin tanyakan? Oke, apa Nduk? Yang keras ya, yang keras. Gimana? Kenapa juga menjadi faktor munculnya perilaku ini?
Oke, good. Terima kasih. Siapa namanya? Putri ya, saya panggil Putri. Bu, kenapa sih sekolah kok juga jadi faktor perilaku bullying muncul? Ada yang bisa menjawab? Kenapa sekolah kok bisa memunculkan perilaku bullying? Ada? Tidak ada ya? Oke. Kenapa sih sekolah kok bisa memunculkan perilaku bullying? Nomor satu, bisa jadi di sekolah itu aturannya tidak tegas, tidak ketat. Ketika ada perilaku bullying di sekolah, sudah dilaporkan tapi tidak ada penanganan secara tegas. Akhirnya perilaku bullying bisa menjadi muncul. Yang kedua, bisa jadi lingkungan di sekolah itu agak acuh dan abai. Ketika ada perilaku bullying, ya wes, mungkin temannya, lingkungan di sekolahnya itu abai, tidak menaruh perhatian, jadi cuek. Alah yus bene wong delok nang ngono tok. Nah, seperti itu. Kira-kira itu baik apa tidak? Ya. Nah, itulah kenapa sih sekolah bisa dikatakan juga bisa menjadi faktor penyebab perilaku bullying muncul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke ya. Baik, di sini Bu Vita pengen nayangkan satu video biar kalian bisa punya gambaran lebih jelas lagi, lebih konkret lagi, lebih nyata lagi tentang perilaku bullying dan bahayanya perilaku bullying. Kita sama bareng-bareng ya. Nanti setelah kalian simak, Bu Vita pengen kalian analisis isi videonya ya. Kira-kira perilaku bullying itu dibenarkan apa tidak, bahayanya bagaimana dan lain-lain. Sudah siap? Oke, sekali lagi kita sekolah untuk ngantuk ya. Tepuk semangat BK. Sekali lagi tepuk semangat BK. Oke. Saya tayangkan dulu ya. Kedengaran nggak suaranya? Nggak ya, sebentar. Ya, kita ulangi. Oke, silakan dicermati videonya. Berita-berita tentang kasus bullying. Siapa lagi sih tangis? Ini korban bulinya ini ya.
Nih, dampak untuk pelaku bully. Bisa masuk penjara lagi, seseringannya ngerjain kancane, bisa dilihat. Ini untuk korban bulinya. Apa sih dampaknya untuk korban bully? Kekerasan di sekolah. Oke, sudah dilihat semua videonya? Sudah disimak? Oke ya. Kalian sudah sedikit sudah menyimak isi videonya. Sekarang kita pengen kalian analisis isi video tadi. Kira-kira, Cah ya, Nana, ketika sudah melihat tayangan tadi, perilaku bullying di sekitar kita itu dibenarkan apa tidak? Kenapa? Ada yang mau angkat tangan. Kenapa sih? Kenapa? Menggunakan kekerasan. Oke, ada lagi, siapa lagi? Kenapa sih perilaku bullying tidak dibenarkan sama sekali? Siapa boleh? Ayo, sampean. Bisa? Mengacukan mental. Oke, luar biasa. Terima kasih. Siapa lagi? Apa nih? Siapa lagi? Nispi, apa Nis? Apa Nis? Kenapa sih perilaku bullying tidak dibenarkan? Membuat minder dan lain-lain. Jadi kelihatan ya dari tayangan video tadi, dampaknya itu ada dua. Tidak hanya si pelaku, tapi sing paling luar biasa nemen ya, paling luar biasa buruk itu dampak negatif untuk korban bully. Jadi tadi kalian di sini ada yang punya pengalaman ngelok kancane, terus mengejek nama orang tuanya. Dampak yang kalian dapatkan sebagai pelaku bullying, kalian tidak akan punya hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Bisa dipahami? Ujung-ujungnya apa? Misalnya di cyberbullying ya, bully di media sosial. Itu sudah ada undang-undang ITE, kalau sampean dilaporkan, sampean bisa kayak tadi di contohnya di video tadi kan ya, pelakunya bisa dipenjara. Terus untuk korban bullyingnya, selain depresi, stres, konsep dirinya semakin negatif, aku jadi orang bodoh, aku ternyata memang orang yang tidak berguna. Ujung-ujungnya ketika dia sudah stres dan depresi yang luar biasa, apa yang terjadi? Hal yang tidak diinginkan terjadi, dia bisa bunuh. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ayo, Sa. Kalau pelaku bullying di bawah umur. Oke. Sip, terima kasih pertanyaan yang bagus. Bu, gimana kalau ada pelaku bullying di bawah umur? Tetap itu nanti ada penanganan ya, meskipun nanti penanganannya juga didampingi dengan KPAI, tapi nanti juga dia akan diproses secara hukum, tapi hukumnya nanti untuk yang di bawah umur. Bisa dipahami? Jadi sudah tidak ada pengecualian ya. Sampai sering kan baca berita ya, mungkin di TikTok atau di TV, pelaku bully itu masih di bawah umur kan banyak-banyaknya ya. Misalnya maaf ya, yang terakhir ada kasus pelecehan seksual anak SMP ke anak SD, terus anak SMA, tapi belum 17 tahun, dia membuli anak yang punya keterbelakangan khusus, keterbelakangan mental ya. Akhirnya apa? Mereka tetap diproses secara hukum, meskipun penanganannya berbeda dengan mereka yang sudah di atas 17 tahun. Bisa dipahami? Jadi kalau sampai punya mindset, halah aku kan cilik, nggak apa-apa aku melakukan hal seperti ini. Kira-kira boleh apa tidak? Tetap tidak boleh. Itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Selain Elsa, siapa? Ada lagi? Enggak ya? Oke, baik. Sebelum kalian sekarang Bu Vita punya LKPD ya, yang tadi sudah saya bagi seperti ini. Silakan dikerjakan satu bangku satu pekerjaan. Diskusikan dengan teman sebangku. Dari pemahaman kalian tadi tentang perilaku bullying, dari penayangan video tadi, apa sih yang bisa kalian tangkap? Itu ya. Oke, ya, saya kasih waktu sebentar. Di sini ada sebutkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan macam-macam perilaku bullying.
Sudah tadi dijelaskan kan, gampang ya, tinggal mengisi. Misalnya, oke, contohnya bullying verbal. Contohnya tadi apa nih bullying verbal? Ngejek, tulisan di sini, gitu ya. Untuk yang nomor 2 dan 3, ini Bu kita ngasih sedikit cerita atau studi kasus. Saya pengen kalian itu bisa membayangkan seandainya kalian ada di dalam cerita ini. Apa yang akan kalian lakukan? Bisa dipahami? Bu kita pengen mengukur sejauh mana sih kalian itu paham, sejauh mana sih kalian itu benar-benar punya konsep tentang perilaku bullying. Gitu ya. Saya kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Kerjakan. Yuk, silakan waktunya 5 menit. Dikerjakan seingatnya dengan yang tadi saya tampilkan. Ini dikerjakan. Oh, pinjam pulpen. Yuk, dikerjakan. Kalau dia nggak bisa ditanyakan ya, ayo dikerjakan. Dikerjakan. Kerjakan. Ada yang ditanyakan? Ya, saya kasih waktu 5 menit. Bisa, Le? Ya. Contoh perilaku bullying verbal tadi apa saja sih yang saya sebutkan? Elsa, ayo dikerjakan sama teman sebangkunya. Nah, ini wis bagus sih, sudah banyak ini. Ya, oke. Lihat. Oke, sip. Oke. Ayo, Dok. Nggak tahu. Ini, bullying verbal tadi contohnya apa aja ditulis. Ya. Apalagi? Ya, bagus. Oke. Saya pengen lihat yang laki-laki. Ayo dikerjakan nih. Contohnya perilaku bullying fisik tadi apa contohnya? Tulis. Sudah. Ayo ditulis di sana iki apa bullying fisik tadi contohnya apa aja. Saya berbullying tadi apa? Tadi misalnya bikin apa? Ngolok-ngolok temannya melalui Facebook misalnya, tulis. Yo, iki belum. Ayo contohnya bullying verbal itu seperti apa? Tadi kan melalui kata-kata contohnya apa mengejek gitu. Bisa ya diteruskan sendiri ya. Ayo, tinggal 3 menit. Tinggal 4 menit. Maaf, maksudnya 3 menit. Ada yang mau bertanya? Satu menit lagi. Irfan sudah? Ayo. Tadi. Nah, ini sudah ditulis. Bullying fisik tadi contohnya apa, Pak? Tadi katanya narik jilbab tadi termasuk apa jambat gitu ya. Gak usah malu, bisanya. Sudah? Oke ya. Waktunya sudah selesai. Bu Vita pengen ada satu orang yang ada satu orang yang bisa menyebutkan hasil LKPD-nya yang sudah dikerjakan ya. Ada yang mau angkat tangan? Oke, Miss V, silakan V dibacakan. Yang lainnya menyimak ya. Oke, yang lainnya tertib dulu, silakan disimak. Nomor 1 V, kasih contoh Miss V. Yang keras. Mengejek nama orang tua. Oke, terus. Bullying fisik, menjambak. Bullying mental. Bullying mental tadi apa? Belum ya? Oke, yang ini yang cyberbullying. Bikin status teman dan mengejek. Oh, bikin status dan mengejek teman-temannya melalui di media sosial. Oke, untuk yang studi kasus misi 1 silakan dibacakan. Iya, soalnya juga dibaca yang keras ya. Jika ada teman dekatku yang lain temanku yang lain, padahal kamu sudah mengingatkan, namun dia malah marah dan menganggapmu tidak setia kawan. Apa yang kamu lakukan?
Menurut kami jauhi dia dan segera beritahu ke guru. Menjauhi bukan berarti tidak mau berteman, tapi kami sudah menegur. Oke, bagus ya. Jadi kalau sampean ada temennya misalnya misalnya ya Niswi sama teman dekatnya sahabatnya, sahabatnya malah bully kancane, ya. Terus kira-kira Niswi sudah mengingatkan, tapi temennya malah marah. Kamu nggak setia kawan, kamu nggak setia kawan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang penting kita sudah mengingatkan. Yang selanjutnya dilakukan adalah kita harus melaporkan. Bisa dipahami? Misalnya tadi Elsa bully temennya. Habis itu Irfan mengingatkan, tapi Elsa malah marah. Awakmu cupu, gak setia kawan, gak keren dan lain-lain. Irfan cukup, ya sudah. Yang penting Irfan sudah mengingatkan, jadi nggak perlu diteruskan lagi, ya. Bukan berarti tidak mau berteman, tapi mengambil amannya, gitu ya. Oke, nomor 2, ini dibacakan nih. Sahabatmu jadi korban, sedangkan kamu sendiri tidak memiliki keberanian melawan, lantas apa yang akan kamu lakukan? Oke. Menurut saya akan laporkan pada guru atau orang tua anak yang bersangkutan. Oke. Seandainya ya, tadi kan misalnya sampean ada temennya yang dibully. Ada temennya sampean dibully sama 4 orang, sedangkan sampean sendirian. Kira-kira sampean bisa melawan apa tidak? Tidak ya. Jangan sampai kalian melawan, karena kenapa? Ya kalau kekuatan kalian lebih besar ya, sampean Samson. Karena sampean sendirian, kayak badan sampean kecil ya, maaf. Sedangkan teman kalian yang bully kancane itu ada 4 orang. Apa yang harus dilakukan? Lebih baik segera dilaporkan. Pada siapa? Orang tua bisa, guru juga bisa. Gitu ya. Oke. Sudah bisa dipahami semua? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, yang terakhir ya, Bu Vita pengen ada satu project buat kalian, itu ya, ada satu tugas. Saya pengen kalian nanti membuat poster tentang stop bullying di lingkungan sekolah. Ini dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan, ya. Jadi stop stop bullying ini nanti posternya bisa dikerjakan pakai spidol, krayon, dan lain-lain di HPS atau buku gambar. Atau kalian juga bisa membuat melalui media Canva. Di Canva itu animasinya banyak, kalian tinggal mengedit. Silakan imajinasikan kreativitas kalian di dalam poster. Jadi minggu depan posternya nanti dipresentasikan satu persatu, terus kemudian ditempel di dinding Kenapa sih Bu kok harus buat poster? Kenapa sih Bu kok harus ditempelkan di dinding? Agar kalian punya pemahaman tidak hanya kognitifnya saja, gak hanya ngerti tok, tapi sampean juga bisa memahami tentang perilaku bullying dan bisa ditunjukkan pada sikap dan perilaku kalian yang menghindari diri dari perilaku bullying. Bisa dipahami? Oke ya. Tugasnya dikumpulkan kapan posternya? Di depan. Siap? Ya. Oke, sip, luar biasa. Yang terakhir sebelum Bu Vita akhiri ya pada pagi hari ini sharing kita, kira-kira menarik apa tidak? Menarik. Oke, kalau kalian sudah mengatakan menarik, saya pengen ada 1-2 orang yang bisa menyimpulkan pengalaman belajar apa sih yang kalian dapat pada pagi hari ini. Ada yang mau? Angkat tangan. Siapa? Oke, Ilham ya, ayo Ham. Oke. Oke, jadi pengalaman belajar yang didapatkan apa? Saya mendapatkan informasi atau hal-hal yang baru tentang perilaku. Perasaannya gimana? Karena yaitu tadi punya wawasan baru. Oke, terima kasih Ilham. Satu lagi siapa? Saya pengen cewek dong. Siapa ya? Siapa? Nopi. Namanya siapa? Nopi. Oke, Nopi, silakan. Yang keras ya. Kesimpulannya apa tadi dari gambar, dari materi, dari video? Kesimpulan saya, perilaku bullying tidak dibenarkan sama sekali. Jika ada perilaku bullying di sekitar, kita harus segera dilaporkan. Oke.
Berarti kalian bisa menarik kesimpulan ya, perilaku bullying dibenarkan apa tidak? Kalau ada perilaku bullying di sekitar kalian yang harus kalian lakukan apa? Ke siapa? Orang tua atau guru. Kalau perilaku bullyingnya tidak di sekitar sekolah, misalnya di jalan, dilaporkan pada siapa kira-kira? Pihak yang berwenang, contohnya? Oke. Jelas semua, paham? Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah jelas semuanya ya? Oke, anak-anak terima kasih sekali untuk semangatnya yang luar biasa pagi hari ini. Bu Vita senang banget bisa ketemu kelas kalian lagi, bisa sharing lagi dengan kalian. Alhamdulillah banyak hal yang kita bisa dapatkan dari pengalaman hari ini. Pengalaman baru, perasaan baru, dan juga wawasan baru. Bisa dipahami? Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya, tentunya dengan topik atau materi-materi BK yang kekinian dan lebih menarik lagi. Terima kasih untuk hari ini ya. Saya pengen melihat lagi semangat kalian di akhir pertemuan ini. Tepuk semangat BK. Sekali lagi, tepuk semangat BK. Oke, beri tepuk tangan ke kelas 8F. Oke, sudah. Demikian dari Bu Vita. Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya lagi atau konseling gitu ya, pengen konsultasi tentang perilaku bullying, silakan kalian ke ruang BK, kita sharing bareng-bareng lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.